Sholat 5 waktu adalah salah satu halangan terbesar aku mualaf. Gimana nanti mainnya, gimana nongkrongnya. Iya. Kalau harus sholat nggak seru gitu. Benci banget sama Islam. Dulu astagfirullah, dulu aku benci banget sama Nabi Muhammad. Kayak aku selalu menghina Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada teman-temanku yang Islam, saat di situ aku bisa berdiskusi dan aku punya kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad, aku hina pasti. Setelah nikah ternyata aku tahu dia di atas sambil kuping gitu. Itu kenapa sih milih orang tatoan? Kan banyak orang yang nggak tatoan ya, orang soleh banyak gitu. Itu orang lain yang dia ngatain anaknya orang lain gitu loh. Terus cucunya sekarang dapat orang tatoan bin. Ketemu ayah Namira saat akad di meja. Lu belum pernah ketemu gue, ketemu pas salaman doang. Iya. Pernah aku di saat jangankan qobliyah subuh, telat subuh pun aku biasa. Itu tuh rasa bersalahnya hilang. Kalau aku nggak dimampukan sama Allah untuk sholat, untuk ketemu sama Allah, berarti ada yang salah nggak sama aku? Iya. Berarti ada dosa yang ada di aku, dan aku belum istighfarin dosaku itu gitu loh. Itu kamu udah buka puasa, udah mas pakai apa? Ini pakai babi. Ditawarin di lo syahadat, papa mau syahadat nggak? Dengan ketidakmampuannya papa senyum dan iya mau. Jam 2, Namira bangunin, sayang. Iya sayang, kenapa? Papa meninggal. Kamu tahu aku ngapain? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol tentang Hidayah di channel Bagaikan Santri Indonesia bersama saya Obin Robin. Dan di episode kali ini kami lagi ada di kota Bandung dan ini lagi ada di kediaman beliau. Jadi beliau ini adalah seorang YouTuber. Hey guys. Awalnya dari seorang YouTuber Kiflive TV. Kemudian akhirnya solo karir, jadi nama aslinya itu Delvano Haris. Kemudian menikah. Nah, bikinlah dengan istrinya namanya Kinderflix yang alhamdulillah viral banget. Udah lama-lama deh ya. Kayaknya udah pada nggak sabar kan ya untuk lebih tahu lebih dalam lagi ngobrol tentang hidayah bareng sama Delvano Haris berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol tentang Hidayah. Dan edisi kali ini Masya Allah, ini teman di Semarang tapi hari ini lagi di Bandung nih. Jadi ini adalah kediamannya dari Mas Delvano Haris. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Obin jauh-jauh loh dari Semarang nyetir dari pagi. Karena pengen dapat vibes-nya ke rumahnya Vano yang sudah menikah teman-teman ya. Dingin ya Bin? Di Bandung ya? Nggak bilang dia kalau Aku tuh dingin. tadi pagi ini kaget. Dia kan kemarin ngomong, kalau kamu kan ngomong Bin, Van besok podcast ya malam minggu. Tadi pagi nge-MC dong. Lah ini si Obin kenapa nge-MC siang-siang masih di Semarang? Terus telepon kakak, Mas itu Obin MC. Iya lah katanya mau podcast sama aku malam. Ternyata ini jago banget dari Semarang. Masya Allah. Abis nge-MC. Jam berapa Bin berangkat? Jam Berapa ya? 1:04 tadi. Jam 1 siang, sampai langsung podcast. Iya, Masya Allah. Itu karena ada izin Allah ya. Alhamdulillah. Karena memang ini teman-teman, kalau kita rencanainnya yang benar-benar sempurna nanti nggak bisa kan, cuma Allah yang maha sempurna. Iya, betul. Nah, jadi Delvano ini yang saya kenal emang baru memeluk Islam ya pas kenal sama saya itu tahun 2019. Jadi sebelumnya saya tahu beliau ini adalah seorang YouTuber yang sangat-sangat banyak dielu-elukan sama followersnya, terutama cewek-cewek ya. Dan alhamdulillah tazinallah sempat ngobrol sebelum dia akhirnya mualaf tuh tentang ya bagaimana sih Islam itu dan lain-lain. Dan akhirnya di 2019 bulan November ya Van ya, itu di depan teman-teman kajian syahadat. Kenapa sih? Kan enak gitu loh, seminggu sekali kok milih 5 waktu gitu loh. Iya. Sorry ya teman-teman. Bener kan kenapa milih akhirnya Islam kan penuh dengan syarat, lu harus sholat 5 waktu, bangun subuh. Kenapa gitu, Ban? Apa yang membuat akhirnya gue pengen mualaf nih? Nah itu Bin, itu yang pertama kali waktu aku kan punya perjalanan spiritual ya. Yeah. Sholat 5 waktu adalah salah satu halangan terbesar aku mualaf. Aku kan udah pengen mualaf tuh dari 2016. Oh, jadi kepikiran kayak gue harus sholat 5 waktu di mager gitu ya? Jadi kayak 2016 kan aku cari-cari agama. Yeah. Tadinya aku ke gereja, terus akhirnya aku keluar dari kepercayaanku waktu itu karena aku belajar lah. Ini aku ini tidak bermaksud menjelekan agama lain ya, tapi ini adalah pengalamanku
apa namanya perjalanan belajarku dan hasilnya ini gitu ya. Nah terus waktu itu pengen tuh masuk Islam, kayak aku tuh belajar dan fix satu-satunya agama yang paling benar waktu itu aku kayak mikir Islam gitu. Terus mualaf nggak ya? Nggak gitu. Karena dari waktu tadi. Ada sholat 5 waktu. Itulah penghalang terbesar kenapa aku waktu itu nggak mau masuk. Padahal aku ilmu tentang Islam saat itu Udah tahu ya. udah tahu kayak kebenaran menurutku saat itu aku mempercayai kebenaranku adalah Islam gitu. Kebenaran dalam hati itu Islam, cuman untuk menjalankan syariatnya aku nggak mau. Kayak gimana nanti mainnya, gimana nongkrongnya. Kalau harus sholat nggak seru gitu. Zuhur waktunya enak-enak kayak gitu. Iya, tidur misalkan, kerja paling mager bin. Kayak misalkan Isya'n kan jam 7 tuh kan, lagi nongkrong kan. Lagi nongkrong kayak Isya harus sholat Isya gitu. Misalkan lagi meeting, terus harus beranjak dulu buat sholat. Kayak waktu itu mikir kayak, aduh, enggak lah gitu. Misalkan habis maghrib, udah sholat misalkan, aku waktu itu bayangin, oke, udah sholat maghrib, terus habis itu sholat Isya. Enggak lah, capek gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah habis itu Allah kasih hidayah. Masuk Islam dan ternyata sangat menyenangkan sholat itu. Sangat menyenangkan sholat itu. Kenapa nggak pilih agama lain gitu loh? Kenapa harus Islam gitu loh, Pan? Ini proses belajarku ya. Ini karena aku tuh sering dihujat sama orang, sama teman-teman di agama lain karena aku selalu membuat pernyataan, aku selalu ngomong bahwa agama satu-satunya itu hanya Islam saat itu. Nah, aku selalu dihujat tuh sama teman-teman di agama lain. Bukannya aku tidak menghormati agama orang lain loh, atau Tuhannya orang lain. Aku enggak, bukannya seperti itu. Cuman ini adalah prosesku belajar dan aku menemukan jawaban untukku sendiri, untuk kebenaranku sendiri, untuk kepercayaanku sendiri. Nah, kalau teman-teman punya proses belajar yang lain dan punya hasil kepercayaan yang berbeda, silakan gitu. Cuman aku cerita pengalamanku gitu. Nah, kenapa Islam? Saat itu aku belajar, aku menemukan kalau misalkan, ya itu bin, kayak semua yang bisa diterima di akalku. Saat itu kan orang kalau belajar pakai akal ya bin. Aku mengenal Islam pakai akal dengan logika dari seluruh hal yang aku pelajarin, yang bisa diterima logika dan akalku, yang benar-benar masuk akal, cuman Islam. Kayak oh ini dari Tuhan nih gitu. Yang benar-benar aku percaya, iya sih ini kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin. Ini beneran dari Tuhan nih. Dapat dari mana? Baca Quran atau apa itu? Baca kitab-kitab lain juga. Oke. Perbandingan kitab-kitab lain dan kitab-kitab lain pun kayak buat aku saat aku belajar kitab-kitab lain tuh kayak Islam banget ini Islam banget nih, Islam banget nih gitu. Jadi kesimpulan dari buku atau kitab agama lain tuh ya ada di Al-Quran maksudnya gitu ya. Oh jadi Vano gitu. Sebelum memeluk Islam juga baca-baca kitab lain juga? Justru yang bikin aku Islam justru itu. Oh. Nah yang bikin aku Islam tuh bukan belajar Quran bin, bukan belajar hadis gitu, enggak. Yang bikin aku Islam malah justru kitab-kitab agama lain gitu. Dari beberapa kitab yang aku baca dan aku pelajarin, benar-benar aku baca tanpa doktrin gitu, justru mereka itu yang bikin aku masuk Islam gitu. Akhirnya aku tertarik belajar Islam lebih dalam karena baca kitab-kitab yang lain. Itu justru itu. Kita aja yang lama muslim aja jarang baca Quran ya kan, apalagi baca kitab lain. Gak udah gitu. Tapi kalau muslim kan udah alhamdulillah baca Quran aja udah cukup. Iya. Dan alhamdulillah ini sambil kita ngeteh ya. Alhamdulillahnya ketemu Islam itu karena ada momen apa, Van? Maksudnya kayak lihat temannya meninggal kayak ada dia begitu kan? Itu apa kalau Vano? Ketemu kebenarannya ya. Ini bukan syahadatnya kan, tapi maksudnya perjalanan sampai akhirnya syahadat dulu. Oh ya, pertama kali tertarik sama Islam karena aku suka nyerang Islam. Karena aku suka nyerang Islam. Nyerang Islam malah tertarik Islam gimana tuh? Benci banget sama Islam. Dulu astagfirullah, dulu aku benci banget sama Nabi Muhammad. Kayak aku selalu menghina Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada teman-temanku yang Islam, saat di situ aku bisa berdiskusi dan aku punya kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad, aku hina pasti. Hina karena belum tahu apa karena udah tahu? Karena belum tahu tuh, karena ketidaktahuan dong. Karena ketidaktahuan dan karena kebencian gitu. Ya benci aja gitu ya. Benci aja kayak suka gitu ya. Karena melihat apa ya? Dulu waktu aku belum Islam, aku ngelihat orang-orang Islam tuh radikal gitu buat aku. Kayak orang-orang Islam tuh apa sih?
nggak banget mereka sok-sokan berkuasa karena mereka ini mayoritas gitu. Kayak apa sih nggak jelas. Nah dari situ aku benci Islam. Akhirnya kalau benci Islam yang aku serang adalah panutan mereka dong. Iya. Ya kan Nabi Muhammad SAW gitu. Nah jadi aku serang mereka. Jadi kalau ketemu temanku yang agamanya Islam, kalau ada kesempatan aku boleh nyerang mereka, aku serang langsung nabinya. Aku serang agamanya, aku serang ajarannya. Sebenci itu sebenci itu sama Islam. Jadi nggak suka itu. Jadi kalau ngelihat orang Islam itu dulu kayak ngelihat apa ya, kayak nggak jelas nih orang gitu. Ini aku pribadi itu kayak gini Bin, kayak misalkan aku ngelihat orang Islam yang taat gitu, aku tuh kayak di hati kayak orang ini kok bisa Islam sih, aneh banget. Kenapa bisa percaya sama nabi palsu kayak gitu ya gitu. Itu yang ada di benakku kayak gitu. Dulu sebelum Islam. Iya nah, sih. dari situ, dari benci Islam, akhirnya kan kalau mau nyerang orang itu kan harus punya ilmu. Kalau nyerangnya asal gitu kan, Iya, kayak nggak tahu alasan tembaknya mana nih gitu kan. akhirnya belajar. Biasa yang diserang kan paling poligami diserang. Oh iya. Menikahi anak masih muda, Di bawah umur diserang, gitu bawah kan. umur, diserang. Terus ya yang diserang sisi-sisi kemanusiaan yang aku nggak tahu ya. ilmunya, aku nggak tahu ilmunya. Jadi kayak aku serang itu. Nah akhirnya belajar untuk nyerang lebih dalam belajar. Saat belajar kayak loh kok bener ya gitu. Kayak loh kok iya ya gitu. Kok masuk akal ya? Kok tepat ya? Kok cara penalarannya iya ya? Kok cara logikanya kok benar ya gitu. Akhirnya tutup buku, nggak mau belajar Islam, belajarlah kitab-kitab lain. Saat belajar kitab-kitab lain, loh kok malah semakin membenarkan Islam gitu. Kok Islam semakin benar, akhirnya ya udahlah, nggak mau belajar agama gitu. Tapi di situ udah yakin kalau Islam benar. Tapi aku nggak mau syahadat. Tapi nggak mau ngakuin ya, ibaratnya gitu. Mau. Aku ngakuin selalu ya? ngomong ke orang. Bahkan ada temanku, kamu mungkin kenal. Di situ dia udah nggak sholat. Dia orang Islam. Dia berhenti sholat. Terus saat itu dia curhat. Aku sekarang udah nggak sholat. Gini. Terus aku bilang, kamu ngapain nggak sholat? Terus aku bilang, Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kamu udah beruntung lahir di Islam. Kamu tuh udah nggak perlu pusing cari kebenaran dan lain-lain. Tinggal jalanin. Udah, kamu tuh udah di jalan yang tepat. Ayo sholat. Aku selalu nyuruh teman-teman gue yang Islam yang nggak pernah sholat untuk sholat. Tapi aku belum Islam. Belum Islam. Ya? Karena aku udah yakin itu sama kebenaran Islam. Tapi aku tetap nggak mau syahadat saat itu. Gitu. Udah di titik. Masih ada kok teman-teman gue yang sekarang. Aku lagi ngumpul subuh itu. Semua ayo sholat. Aku suruh wudhu semua. Wudhu, sholat jamaah sekarang. Itu ada bini. Jadi bini yang suruh aku imamin. Imamin. Terus teman-teman sholat semua. Itu aku yang nyuruh. Aku belum Islam. Saat itu lagi sering konten ya kan, masih sering bikin prank dan lain-lain dan masih naik-naiknya lah Vano bikin Sekarang lagi turun-turunnya berarti. bukan lagi naik-naiknya main maksudnya Iya, gitu iya, kan. iya. Kan masih belum tahu ini benar salahnya. Kalau sekarang kan udah milih-milih dan tahu ini insya Allah kan. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi, aduh masih nggak habis pikir orang yang ngebenci, cari tahu, mau cari amunisi buat ngebenci lagi, tapi malah dapat kebenaran di situ ya. Alhamdulillah. Saya masih mikir nih, kok sempet-sempetnya baca, kan ya ada kesibukan gitu loh, Ban. Kenapa milih baca gitu loh? Karena aku tuh suka banget buat aku tuh orangnya kalau salah, kalau benar. Terus kalau aku nggak tahu, aku tuh orang yang penasaran. Kayak aku tuh punya sifat yang sangat-sangat kritis, mengkritisi sesuatu. Nah saat itu aku mempercayai sesuatu, tapi aku tidak pernah mengkritisi apa yang aku percayai. Padahal aku selalu mengkritisi hal lain gitu loh. Aku selalu mengkritisi. Saat itu aku nggak percaya Islam kan, tapi aku selalu mengkritisi Islam. Terus aku ngerasa aneh. Aku selalu mengkritisi sesuatu di luar kepercayaanku atau mengkritisi sesuatu yang nggak penting. Tapi kenapa aku tidak pernah mengkritisi apa yang aku percayai sendiri? Saat di situ aku kayak, aku harus kritisi nih apa yang aku percayain. Nah akhirnya aku belajar. Terus baca dan yaudah akhirnya menemukan proses kebenaran gue itu. Malah kejebak tanda kutip ya. Iya. Jadi akhirnya jatuh cinta sama kebenaran agama Islam gitu ya. Alhamdulillah. Kejebaknya tapi kejebak enak dulu. Aduh. Kejebak nikmat. Alhamdulillah orang yang dulunya ngebenci sekarang udah ada di masjid. Gimana nih Van? Apa yang kamu rasakan keuntungan dari ke masjid? Keuntungan dari ke masjid? Iya dong. Sholat di masjid berarti? Iya, Atau nongkrong di masjid? Ya semuanya. Atau tidur di masjid? Yang kamu dapatkan ketika udah Di masjid ya?
Aku tuh pertama kali ke masjid, itu tuh aku syahadat jam 3:30. Oke. Pertama kali ke masjid sama Beni, yang syahadatin kan Beni, Iya. temanku ada di Semarang. Terus abis itu diajak sama dia sholat kan, aku ya pasti sholat kan habis syahadat. Terus aku bilang, Ben, ke masjid sekalian apa? Gitu. Pertama kali tuh, udah yuk ke masjid sekalian. Pertama kali ke masjid, diajarin wudu sama Beni, sholat. Dan rasanya sangat itu pertama kali aku bisa merasakan ketenangan yang benar-benar tenang, Bin. Kayak aku bukan ngomong ini perasaan yang wah tenang kayak enggak. Tapi perasaan yang gimana ya? Yang belum aku pernah dapetin. Kayak ini ternyata sholat gitu. Jadi lebih rasa lega sih, Bin. Jadi kalau orang ini kayak misalkan orang haus terus minum, lega gitu. Nah, ini sama kayak aku pengen banget sholat selama 3 tahun dari 2016 sampai 2019 aku syahadat di Oktober atau November di 2019 dan aku udah pengen kan aslinya masuk Islam dari tahun 2016 atau 2017, lupa lah. 3-2 tahun itu aku pengen banget masuk Islam tapi aku tidak memutuskan untuk syahadat. Akhirnya sebelum itu tuh aku sering bayangin sholat, kayak misalkan tidur, denger azan subuh, kan aku kalau dulu begadang ya, tidur tuh baru jam 5, jam 6. Denger azan tuh aku bayangin sholat, kayaknya enak sih sholat ya gitu. Tapi aku nggak mau sholat gitu kan. Nah akhirnya saat ke masjid dan sholat rasanya lega banget. Nah rasanya kayak lega, alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih aku kasih kemudahan untuk akhirnya sholat ke masjid gitu. Akhirnya tuh kayak waktu itu kan syahadat kan COVID. Nah, setelah itu belum pernah menyentuh masjid lagi, Bin. Setahun. Karena nggak boleh ke masjid kita kan waktu itu. Nah, pas banget mualaf COVID. Nggak boleh nyentuh masjid. Tapi akhirnya setelah boleh ke masjid dengan berjarak itu, akhirnya mulai rutin sholat 5 waktu ke masjid karena ditekenin, aku menekankan ke diriku dan nanti insya Allah ke anak-anakku dan keturunanku. Amin. Kalau kita cowok sholat ya di masjid gitu. Kita boleh sholat ya di masjid, aku selalu menekankan ke diriku sendiri. Vano, kamu sholat ke masjid. Boleh kalau kamu sholat nggak ke masjid. Jika alasan-alasan tertentu, misalkan aku lagi sibuk di luar, yang di jalan nih, kayak memang nggak bisa ke masjid nih. Ya akhirnya aku sholatnya kayak di mall, kayak misalkan lagi nge-mall atau lagi meeting yang tidak memungkinkan ke masjid gitu. Cuman kalau misalkan di waktu senggang, kayak aku di rumah, kayak aku benar-benar senggang nggak ngapa-ngapain, itu aku harus mewajibkan diriku harus ke masjid. Nah akhirnya sekarang aku merasakan kenikmatan dan kelezatan sholat berjamaah, Bin. Insyaallah. Gitu. Jadi kalau sholat sendiri, walaupun sholat, tapi rasanya tahu nggak sih, Bin? Kayak dibenci orang banyak nggak sih? Kayak dikucilin gitu nggak sih? Nggak, kayak kurang rasanya nggak sholat nih, gitu loh. Rasanya kayak berdosa banget sih, kayak nggak boleh sholat. Iya. Mungkin stepnya gini ya. Buat teman-teman yang Islam dari kecil itu kan ada tuh beberapa orang yang dia jarang sholat, ya kan? Nah ada yang Allah kasih rasa bersalah saat nggak sholat, tapi ada yang Allah hilangkan rasa bersalahnya. Kayak ada orang tuh, kita punya lah teman yang nggak sholat, ya udah biasa aja, nggak ada rasa bersalah. Tapi ada yang Allah kasih rasa bersalah saat meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Nah itu orang-orang yang dikasih Allah rasa bersalah saat melalaikan atau meninggalkan sholat. Nah sekarang aku dikasih rasa bersalah sama Allah kalau nggak jamaah di masjid. Nah itu rasanya kayak kalau sholat sendiri di rumah kayak ada rasa bersalah di situ gitu. Alhamdulillah. Nah jadi alhamdulillah itu akhirnya bisa merasakan kenikmatan, kelezatan iman Islam ini gitu loh, dari yang awalnya ngebenci sampai akhirnya ke masjid itu kayak ya mungkin kamu juga ngerasain ya, Bin? Iya. Kayak sholat ke masjid. Terus kalau ada kajian, misalkan kamu lagi aslinya nggak pengen kajian. Lagi sholat di masjid, terus tiba-tiba ada kajian tuh setelah sholat. Biasanya ada maghrib. Iya, ada maghrib gitu kan. Ada kajian. Akhirnya kayak duduk gitu. Walaupun kamu tadinya nggak mau kajian, tapi ada kajian, akhirnya duduk. Kamu sengajain kayak kajian dulu ya. Kajian dulu. Kenapa? Karena kamu pasti ngerasain kayak masa ada kajian, masa aku nggak duduk sih? Udahlah duduklah gitu. Ngerasain kan pasti. Insyaallah. Nah kayak gitu tuh. Jadi masjid itu ya itulah
Aku juga berharap sih ridho sama rahmatnya Allah saat aku di padang mahsyar. Semoga aku termasuk nanti dalam golongan yang saat muda mencintai masjid. Jadi kita dikasih tempat spesial di padang mahsyar tuh, Bin. Kan ada kan ya, di padang mahsyar besok ada tempat khusus tuh untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Ada yang dikasih tempat khusus saat mudanya mencintai masjid. Nah gitu. Nah semoga kita termasuk orang yang mencintai masjid gitu. Dan kalian semua termasuk orang yang mencintai masjid gitu. Kebayangin nggak sih kalau misalnya sefrekuensi, se-circle sama orang-orang yang pemikirannya emang pengen tahu sama Islam. Udah mulai kerasa kayak, ya kayak begini kan, Man. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya nggak bisa ketemu ini, nggak bisa berjamaah bareng ya kan. Iya. Jadi semoga aja dengan ketemunya Vano, terus ketemu orang-orang kayak Vano tuh makin bikin teman-teman yang di rumah ini juga makin cari teman-temanku mana nih yang ke masjid nih. Akhirnya malah pada ya udah akhirnya ke masjid bareng gitu kan. Nah, dan Babar, aku mau tanya sama kamu, sering kangen nggak sama teman-teman masjid? Pas kajian tuh kan biasanya ada Vano, ada teman-teman gitu. Terus kan. akhirnya nggak ada, Nggak gitu ada. kayak ada yang hilang ya, Bin ya? Kayak, Walaupun kaji tapi kalau nggak ada teman-teman kayak kurang gitu. iya, nah itu yang menguatkan kita tuh termasuk teman-teman kita masjid. Makanya aku kalau pulang ke Semarang tuh sering ngaca di grup, besok pada kajian nggak? Soalnya mumpung aku di Semarang gitu loh, ayo kita kumpul lagi kajian bareng gitu loh. Karena sekarang udah ada kesibukan sendiri-sendiri, pada pindah keluar kota dan lain-lain. Oh ini Obin tuh teman kajianku. Iya, jadi kami tuh sering menjebak diri masing-masing untuk habis kajian nongkrong ya biar tetap nyambung gitu loh. Karena kalau cuma kajian pulang tuh ya semua orang juga bisa lakukan itu, tapi kalau misalnya kajian nongkrong tuh kayak bener-bener nyampein frekuensi. Nah, Vano sekarang kan alhamdulillah udah tahu nih bahwa kita tuh laki-laki wajib ke masjid kan. Gimana Vano menanggapi omongan orang yang lu kok sholat 5 waktu alim banget? Nah, ya kan ada juga yang begitu tuh dan makin banyak sekarang. Gimana menurut Vano? Gini misalkan, sholat 5 waktu ke masjid gitu ya, alim banget. Kalau aku alhamdulillah dibilangin alim gitu. Nah akhirnya, di situ Bin, aku suka banget pamer, Bin. Oke. Nah ini tipis nih. Ini yang tahu aku sama Allah lah. Ria aku keluar atau enggak gitu. Rasa ria tuh kan yang tahu Allah kita ria tuh Allah sama kita sendiri tuh. Bahkan kita pun kadang nggak tahu kalau kita ria gitu kan. Tapi di situ aku selalu temanku nih, misalkan tanya, kamu ya alhamdulillah ya Bin, alhamdulillah Allah kasih aku rezeki, Allah kasih aku rezeki, kasih istri, kasih anak, kasih kerjaan, aku bisa ikhtiar untuk ibadah gitu. Dan Allah kasih aku rezeki juga gitu, fasilitas yang terbaik dari Allah gitu. Nah, kalau orang tanya kayak kamu sholat 5 waktu terus ke masjid misalkan gitu. Ada beberapa orang tuh yang ya ada aja lah yang wah sekarang jadi ini nih soleh banget, ada alim banget gitu. Nah tapi ada temanku juga tanya, wih no kamu nggak habis ya, kemarin aku alhamdulillah habis buka bisnis yang di Semarang misalkan. No kamu nggak habis ya, ini duitnya buka bisnis terus gitu. Padahal bukan, aku langsung ngomong sama temanku itu di depan teman-teman yang lain. Kayak, nah di situ aku momen ngebanggain Allah. Masya Allah. Jadi kayak nggak habis loh. Kenapa? Bos kita sama kok. Yang punya kita sama loh. Kita ini makhluk, yang punya kita satu. Zatnya satu loh. Nah, minta aja. Minta. Nggak mungkin. Oh, Allah kita sama. Allah kita tuh Allah yang membelah laut. Allah kita Allah yang mendinginkan abinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kita sama gitu loh. Dan tempat untuk doa masih sama di masjid gitu. Tempat doa masih sama di masjid. Kalau aku bisa minta, kamu juga bisa minta. Nah, makanya di situ aku langsung banggain Allah. Momen yang tepat untuk pamer bahwa Allah tuh hebat. Nah, jadi akhirnya orang kayak, wah iya juga ya. Nah, akhirnya aku berdoa orang yang aku pamerin itu, pamerin kehebatannya Allah tadi, untuk minta juga sama Allah gitu. Karena Tuhan kita sama, nggak ada yang dikhawatirin gitu. Nah, akhirnya aku malah suka Bin kalau orang sudah mandang aku, wah ke masjid terus nih. Aku suka. Akhirnya aku bisa pamer kehebatannya Allah ke mereka. Nah kalau mereka memuji aku selalu ngomong, ngapain muji orang Tuhan kita sama kok. Aku bisa minta, kamu juga bisa minta. Gitu. Jadi ingat ketika kita mau ujian nasional kan, wow langsung pada tahajud, pada ke masjid. Karena memang yakin kan kalau misalnya semua dari Allah. Tapi ketika udah dapet, nggak yakin. Langsung pada lupa. Iya. Gimana Pak ngadepin orang-orang kayak gitu tuh? Yang itu. Pas udah dapet lupa gitu loh. Kalau aku hadepin sih Bin, cuman aku selalu ke teman-temanku yang kalau udah dapat lupa Allah, aku selalu ingetin. Ya itu kewajiban kita sebagai orang muslim ya Bin, untuk mengingatkan teman-teman kita, untuk membawa mereka lagi ke garis yang benar gitu. Sering aku misalkan kayak punya teman, kayak
dia punya pencapaian sesuatu. Aku tuh orang yang selalu cerewet kalau lagi ngobrol sama temenku, aku selalu ngingetin, yuk ini bukan pencapaiannya kita ya, kita cuman makhluk, kita cuman bisa ikhtiar, hasilnya punyanya Allah, jangan sombong, ini bukan hasilnya kita. Kita misalkan ada orang yang kaya, punya pencapaian karena hasil kerja kerasnya, kerja kerasmu tidak menghasilkan ini. Kerja kerasmu hanya ibadah untuk Allah, yang ngasih kamu ini Allah. Jadi nggak ada sangkut pautnya penghasilanmu sekarang dan kerja kerasmu. Karena kerja kerasmu itu adalah bentuk ikhtiarmu, penghasilanmu itu karunia rahmatnya Allah gitu. Aku selalu ngingetin untuk yuk kita jangan bangga sama diri sendiri, orang kita itu makhluknya Allah yang la haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada upaya kalau Allah nggak izinin kan gitu. Jadi kayak selalu aku balikin ke situ. Makanya aku tuh, dan banyak orang yang sebel sama aku, nggak mau nongkrong sama aku karena aku selalu cerewet. Karena ya nahi mungkar ya, aku selalu cerewet, akhirnya orang nggak nyaman nongkrong sama aku gitu. Karena memang terlalu takut sama Allah kita kan, ibaratnya gitu ya. Sedangkan mereka takut kehilangan keceriaan. Nggak seru tuh. Nggak seru. Nongkrong sama aku sekarang nggak seru, makanya aku sekarang jarang nongkrong karena aku kerasa kalau aku nongkrong, aku ajak ke masjid teman-temanku. Dan aku tahu teman-temanku nggak maksudnya gini. Lu nggak asik lu ngajak ke masjid. Akhirnya kayak mau ke masjid. Kayak yuk nongkrong ke masjid dulu, ke masjid. Lah kan ada musola. Ya udah nggak apa-apa, masih deket kok ke masjid. Akhirnya aku adalah orang yang tidak asik di tongkrongan tersebut. Nah, aku sadar. Kalau aku seperti itu dan teman-temanku teman-temanku kayak aku sadar kalau teman-temanku tuh kayak Vano nggak asik gitu loh, aku sadar. Nah, makanya aku jarang nongkrong sekarang. Karena aku kalau nongkrong dan aku saat azan, mau nggak mau, aku harus ingetin mereka. Kalau nggak, ya kita nahi mungkar kan. Kita jadi ikut-ikutan nanti ya? Iya, makanya. Aduh, tadi kita bahas tentang prosesnya Vano. Oh benar, ngeteh tuh ngobrol tentang hidayah. Yep. Oh, baru sadar aku. Tentang hidayah. Oh iya. Lanjut. Tadi kan udah ngobrol tentang Vano yang alhamdulillah sampai di proses hari ini, tentang mualafnya dan lainnya. Dan sekarang kenapa milih ta'aruf, Van? Kan banyak yang kenal Vano. Kenapa nggak milih perempuan yang kenal Vano gitu? Kenapa milih ta'aruf yang mungkin belum kenal sama sekali sama istri? Ya apa ya? Pokoknya semenjak masuk Islam, aku nggak bilang saat masuk Islam langsung baik. Bukan langsung baik ya, sampai sekarang juga masih belum baik gitu. Mencoba baik, tapi gini, saat aku masuk Islam, pertama kali itu aku mencoba untuk mengikuti syariat Islam, Bin. Jadi mungkin setengah tahun setelah berislam, aku tuh masih punya habit-habitku yang sebelumnya yang masih aku bawa, yang buruk-buruk gitu, Bin. Aku masih kayak cuek kayak misalkan, oh nggak apa-apa, masih belum nurut banget, masih belum nurut banget tentang syariat Islam gitu. Masih kayak ada beberapa yang aku langgar gitu. Kayak ya udahlah. Tapi setelah aku belajar agama lagi, ngaji lagi, mungkin di 1 tahun itu aku udah bener-bener kayak, oh oke, Islam seperti ini, sami'na wa ta'na. Taat, dengar taat. Kayak taat. Nah di situ aku udah nggak mau pacaran, Ben. Langsung nggak pacaran. Aku udah nggak mau pacaran, nggak mau pacaran sama siapapun, nggak mau dekat sama cewek siapapun. Kalau ada cewek mau dekat harus nikah, gitu. Kita harus nikah nih. Nah makanya akhirnya aku nyari jodoh. Oh, nah, nyari. Nah kan gini. Seorang Vano nyari loh. Banyak yang nyari gitu. Oh, nggak nyangka aja akhirnya nyari, memutuskan. Terus gimana tuh? Nanya ke teman apa gimana? Nyari juga, Bin, namanya cowok kan. Yang datang juga alhamdulillah banyak juga saat itu. Banyak juga kan yang datang. Cuman ya namanya kan kita juga lihat cocok nggak nih. Enggak, banyak yang nggak cocok saat itu. Terus akhirnya nyari pokoknya akhirnya ketemu Namira ini. Ketemu Namira. Terus aku hubungin Namira, terus kayak aku langsung to the point, aku mau nikah gitu. Pan belum kenal lu. Nah iya, makanya. Nah kan tinggal gini, Bin. Kalau aku bilang mau nikah, dia belum kenal, terus dia nggak mau nikah, ya udah kan nggak jadi malah. Malah kita nggak jadi ngobrol. Bagus dong. Tapi kalau dia minat nikah juga, ya udah akhirnya nyambung. Usia berapa Namira tuh? 19 tahun. Anak di bawah umur loh, Pan. Ya nggak dong. Kamu jangan mengirim opini ya. Jauh banget loh, Pan. Ya jauh, kalau jauh ya. Kita selisih 8 tahun. 8 tahun ya. Ya sama istri saya sih, cuma oh iya. Teman kan dia masih 19 tahun itu loh.
Serius? Iya, Serius? makanya. Dia tertipu ketampananmu kali, Ban? Enggak. Nah, Namira saat aku bilang kayak gitu, ya udah, jangan chat aku. Oke. Chat mamaku. Oh. Dikasih nomor mamahnya. Oke. Nah, terus aku langsung izin mamahnya untuk datang ke Bandung. Gitu. Nah, rumahnya di Bandung, aku di Semarang kan gitu. Terus aku datang ke Bandung tuh sama Sandy tuh, aku temenin gitu. Nyetir sendiri naik mobil ke Bandung. Terus datanglah, ngetok pintu. Yang bukain saat itu Namira memang. Yang bukain Namira. Terus ketemu mamahnya. Aku manggilnya Bunda saat itu. Bunda Salim. Terus udah Namira ke atas. Namira nggak ada. Jadi aku pertama kali ke rumah Namira, itu Namiranya nggak ada. Di atas dia. Cuman kita face to face-nya, aku ngeliat muka dia pertamanya, itu saat bukain pintu. Oke. Habis itu dia ke atas, kalian di atas. Udah habis itu ngobrolnya sama Bunda. Itu bayangin bukan Namira deg-degannya kayak apa ya? gitu. Serius banget, dia cuma bukain pintu, ke Vano. Terus ke atas. Aduh. Ke atas. Itu salting dia tuh itu. Iya. Oh, setelah nikah ternyata aku tahu. Dia di atas sambil kuping gini. Aduh. Terus akhirnya ngobrol sama Bunda. Aku ngomong sama Bunda. Ya namanya ta'aruf, aku harus jujur dong. Apapun keadaanku, bagaimana backgroundku, seperti apa kondisiku. Aku langsung ngomong. Aku ngomong bagaimana perekonomianku. Aku langsung ngomong gimana background mama papaku. Aku langsung ngomong apa yang aku punya. Gimana pendidikanku. Itu ngomong sama ibunya? Aku langsung ngomong sama ibunya. Langsung ngomong semuanya. Jadi kan, Bin, enak loh Bin. Kita ngomong kayak gitu, kalau kita ditolak kan kita bisa pulang cari yang lain. Daripada kita nggak ngomong, ntar bohong. Saat nikah ternyata ada sesuatu yang keluarga itu tidak sukai dari aku gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kan, kayak akhirnya mengecewakan. Aku ngomong, aku tatoan. Aku dulu Nasrani. Aku dulu bukan Islam. Aku mualaf baru sekian tahun. Aku lagi belajar agama. Bahkan aku saat itu baca Quran belum lancar kan gitu. Saat itu aku ngomong semua background keluargaku yang buruk dan yang baik aku. Kalau kita wajar tuh ngomong sama calon kan, ini ngomong sama ibunya yang notabene baru kenal loh. Bayangin coba, seorang ibu mau ngelepas putrinya, ngomong sama orang yang baru dikenal dan udah bertato lagi. Kalau gue sih ngeri ya, anak gue dibesarin tuh umur 19 tahun, akhirnya ketemu laki-laki yang bertato yang gak dia kenal sama sekali, akhirnya apa yang ngebuat akhirnya yakin dan lanjut ke nikah tuh kan? Dan tahu Bin, neneknya Namira itu suka ngatain gini, kayak ada orang nikah sama orang bertato, terus neneknya Namira bilang gini, itu kenapa sih milih orang tatoan? Kan banyak orang yang nggak tatoan ya, orang soleh banyak gitu. Itu orang lain yang dia ngatain anaknya orang lain gitu loh. Terus cucunya sekarang dapat orang tatoan Bin. Ya gitulah. Itu pokoknya aku datang ke Bunda, ngomong semua ke Bunda. Bunda gini. Aku ngomong semua jujur. Kan ta'aruf seperti itu ya, Bin. Jadi aku belajar syariatnya, nggak boleh bohong nih. Kalau misalkan tanya jawab gitu ya. Iya, kalau punya penyakit pun kita harus tahu. Misalkan aku punya penyakit ini gitu. Tapi kan alhamdulillah aku nggak punya penyakit ya. Penyakit jadi mager ya. penyakit mager. Suka migrain. Suka migrain dong. Kalau tanggal tua gitu. Ya aku bilang sama Bunda semua. Tapi Bunda menyambutnya dengan baik. Allah. Menyambut semua kekuranganku dengan baik gitu. Nggak banyak Bin orang yang mau terima keluarga yang asal usulnya aku tuh broken home gitu. Yang mama papaku pisah, terus papaku udah nikah lagi, punya adik yang di sana gitu-gitu. Nggak banyak orang mau buat terima aku dan keluargaku dan latar belakangku. Gitu. Kayak masa laluku nggak banyak orang gitu. Bahkan aku dulu pernah diusir gitu. Ya adalah itu nggak usah aku ceritain. Nah, maksudnya Bunda menerima segala kekuranganku, bahkan kekurangan background, latar belakang, perekonomian semua yang aku masih ada kurang-kurangnya, Bunda terima. Allah Akbar. Gitu. Nah, pokoknya itu langsung bilang sama keluarga besar, sama nenek kakeknya Namira gitu kan. Nenek kakeknya Namira itu suaranya masih sangat dihargai. Jadi udah nyolatin dulu sholat untuk istiqoroh, iya atau tidak. Om-omnya Namira juga sholat gitu. Keluarga soleh lah Bin, keluarga soleh gitu. Udah sholat semua, terus ya udah alhamdulillah. Besoknya langsung aku diajak ke Garut untuk ketemu keluarga besar. Jadi kan aku nginepnya di hotel sini nih di belakang. Adalah di hotel Bandung sini aku nginep. Terus oke, kalau Vano serius, besok ketemu keluarga besar di Garut. Langsung Bin. Habis ketemu mamahnya, besoknya ketemu kakeknya, neneknya, om-omnya semua ketemu. Aku minta doa restu, minta izin. Diizinin nggak, direstuin nggak gitu.
Ini kayak di film-film ya. Jadi memang tapi niat tulus tuh nggak bisa diganggu ya Van ya. Maksudnya Iya. kan niatmu kan baik ya Van. Dan alhamdulillahnya yakin aja gitu Van. Yakin, karena saat itu aku nggak cinta-cintaan. Saat itu aku niat ibadah untuk Allah gitu loh. Nikah untuk Allah. Kalau misalkan Allah nggak kasih jalan, ya aku pulang gitu. Kalau Allah kasih jalan, Allah lancarkan gitu loh. Nah makanya ya udah jalanin aja. Kan manusia kan cuma bisa ikhtiar kan Min. Iya, Ya kita ikhtiar yang terbaik aja. Nah akhirnya keluarga besarnya aku ceritain semua latar belakangku. Kakeknya, neneknya, aku ceritain semua latar belakangku. Aduh. Sampai dan aku lupa Bin, lupa banget Bin. Ini aku cerita nih, aku baru cerita di podcast ini. Aku lupa banget. Aku lupa ngehapus highlights di Instagramku Yang ada cewek joget-joget itu Bin. Dilihat sama kakeknya Bin. Waktu aku dulu jahil gitu, waktu jahil aku manggung gitu kan. Terus kalau manggung di klub malam itu kan ada kanan kiri ada cewek joget-joget. Dan itu joget-joget lupa di-delete. Lupa di-delete saat itu. Kan aku kan udah hapus-hapusin. Dan itu tuh di highlight yang paling belakang gitu loh Bin. Ternyata keluarga besarnya Namira melihat sampai belakang. Nah itu aku kayak gitu. Tapi aku jelasin gitu loh. ya dulu menikmati gitu. Enggak dong. Ya, Aduh, aku jelasin. saya ikut merasakan kepanikan dari apa yang Vano rasain ketika ketemu ibu mertua, kemudian ketemu keluarga besar. Sebagai laki-laki yang normally itu sangat-sangat menakutkan ya. Tapi alhamdulillah, Vano bilang tadi ya kita tugasnya cuma ikhtiar, semua hasil akhir dari Allah. Aduh, setelah itu berapa hari kemudian atau Habis pulang, terus belum nentuin tanggal. Tapi Buddha udah bilang kayak kalau misalkan serius Desember gimana gitu. Itu bulan Agustus. Itu bulan Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. November. Kalau siap November gimana? Jadi cuma dikasih waktu 3 bulan. Saat itu aku bilang, siap November nikah. Aku langsung bilang gitu. Nah, akhirnya setelahnya di bulan depannya September kalau nggak salah ya, aku langsung ngajak mama, papa dan keluargaku, kayak kakakku Mbak Sela, Mas Bembi, Dilo, Ayah, dan istrinya mereka yang udah nikah atau suaminya mereka yang udah nikah kesini semua. Itu papa masih hidup. Kesini semua untuk ngelamar. Jadi ketemu keluarga besar dengan keluarga besar, kita ketemu ngelamar, itu ketemu kedua lamaran Bin. Keluarga sama keluarga ketemu. Jadi aku, Namira, keluarga sama keluarga. Itu ketemu kedua. Dan uniknya Bin, di situ ayahnya Namira belum ada. Oke. Ayahnya Namira di ketemu pertama masih tugas di Riau. Ketemu kedua saat lamaran, ayah Namira belum ada. Jadi aku nggak pernah ketemu ayahnya Namira sama sekali. Cuman by video call gitu ngobrolnya. Dan aku belum nggak pernah ketemu ayahnya Namira sama sekali. Ketemu ayah Namira saat akad di meja. Lu belum pernah ketemu gue, ketemu pas salaman doang. Iya. Tapi sebelum salaman, malamnya udah ngobrol. Iya. Udah ngobrol panjang lebar. Ditanyain tuh, kita ngomong bukan sebagai orang tua dan anak muda, bukan sebagai ayah dan anak. Kita ngomong sebagai cowok. Ayahnya bilang gitu. Kita ngomong sebagai cowok. Cowok sama cowok gitu. Apalagi ayahnya polisi guys. Waduh, kan Vano juga takut. Agak deg-degan gitu. Dia takut kan? Iya. Terus kita ngobrol sebagai cowok. Gimana komitmen? Gimana ini? Terus gimana apa yang mau dilakuin setelah ini? Kita ngobrol sebagai cowok aja. Kalau misalkan jangan anggap om ini orang besar ya atau orang dewasa yang lebih dewasa daripada kamu. Enggak, kita kayak cowok lagi ngobrol aja. Akhirnya ngobrol, udah besoknya akad. Alhamdulillah. Nah itu jadi sebelum akad ketemu Namira cuma 2 kali dan nggak pernah kita jalan berdua atau yang nonton gitu ya? Berdua nggak pernah. Jadi Bertiga juga ya? Nggak pernah. Jadi ketemu pun ya pas sama keluarga besar. Gitu. Ketemu pun itu pun gitu. 1 dibanding 1 juta laki-laki yang Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak tergoda pengen ketemu man. Nggak, ya tergoda Bin pasti. Pastilah gila mah. Ini namanya Oke. namanya manusia punya nafsu Kita godaan. minum dulu ya teman-teman. Iya, Yang iya. mana-mana tetap diingat ya ngobrol tentang hidayah. Alhamdulillah. Masih diinget ya ngobrol tentang hidayah. Tadi seru banget sih ngobrol tentang jodoh dan akhirnya Vano menikah. Cuma yang masih saya nggak habis pikir nih, kok bisa nerima tatonya gitu? Emang tatonya banyak ya baju-bajunya? Enggak banyak. Nggak banyak ya? Tatoku tuh ada tapi tersembunyi. Jadi orang nggak bisa ngelihat, oh Vano tatoan enggak. Jadi di bagian-bagian tersembunyi gitu. Ya sama kayak abang sama adiknya sih ya. Evan, kok nggak dihapus man? Tapi By the way, aku tuh kalau ngeliat orang tatoan, Bin, dulu nih, waktu aku tatoan dan belum mualaf, aku kalau ngeliat orang tatoan, ih tatoan ih
berandal nih gitu. Padahal kalau aku bilang sama orang, lihat orang kakak adik tatoan semua, langsung orang bilang, ya kan kamu juga kakak adik tatoan semua. Oh iya lupa gitu. Jadi aku menstigma orang yang tatoan itu buruk, padahal aku tatoan gitu. Aduh. Kalau menerima tatoan ya itu tadi aku ceritain ke keluarganya Namira kalau ini masa lalu. Ini saat aku masih jahil, aku masih jahil gitu, belum tahu syariat dan belum mengenal syariat gitu. Dan ini aku lakukan saat masih muda ya, tau lah masih muda gaya-gayaan biar kelihatan keren gitu. Nah terus kenapa ada alasan, selalu ada yang banyak nanyain kenapa nggak dihapus tatonya, karena ada alasan gitu. Karena aku tuh punya bakat keloid, Bin. Di sini tuh dulu gede banget keloid segini nih. Bener-bener aku operasi terus. Operasi tumbuh. Dan papaku itu tuh waktu itu tatoan juga. Dan beliau hijrah juga saat itu gitu. Pengen Hapus tato gitu. Hijrah. Tapi papaku kan saat itu bukan Islam. Tapi hijrah di versinya dia gitu. Pengen hapus tato. Tapi malah jadi keloid gede banget gitu, Bin. Jadi misalkan ada tato segini. Tatonya jadi keloid gede. Nah, aku punya bakat keloid berarti kayak papa gitu. Dan papa hapus tato jadi kayak gitu. Dan aku kemungkinan 90% saat hapus tato bakal jadi kayak gitu. Dan daripada aku lebih menyakiti dan memperburuk ciptaan Allah ini yang sudah yang aku warnai ini, ya udahlah. Allah udah paling tahu kok kalau ini aku lakukan saat aku belum mengenal syariat gitu. Cuma paling pas umroh ada yang negur palingan, haji tato gitu ya? Enggak. Udah umroh ya? Udah umroh. Masya Allah. Udah umroh nggak ada. Setelah mualaf nggak lama kemudian umroh berarti itu? 2 bulan setelah mualaf umroh, alhamdulillah. 3 bulan atau 2 bulan setelah mualaf. Masya Allah. Ngeri juga dianya ya. Alhamdulillah, Bin. Itu aku seneng banget. Banyak orang yang udah lama Islam aja udah punya uang tapi nggak umroh gitu. Iya. Kok aku pengen umroh kenapa, Man? Pengen banget. Ya itu kan umroh, haji itu kan undangan Allah ya. Kalau kita nggak diundang Allah ke sana ya kita nggak ke sana gitu kan. Dan fun fact-nya saat aku umroh, aku belum hafal bacaan sholat. Masih baca. Lalu terus gimana nih habis Masjid Nabawi diem aja gitu ya? Nggak, Al-Fatihah udah bisa. Iya. Tapi Al-Fatihah masih salah juga kan, Bin? Masih salah-salah, orang masih belajar, Iqra belum bisa. Belum belajar Iqra, belum bisa baca gitu, belum bisa. Huruf, tajwid dan lain-lainnya, makhraj hurufnya juga masih salah-salah kan. Nah jadi saat itu bacaan tahiyat aja aku belum hafal, kan tahiyat itu kan panjang. Terus aku masih punya kesibukan saat itu. Jadi belum hafal tahiyat gitu, belum hafal tahiyat. Bahkan masih hafalin tuh kayak ruku, sujud, terus tahiyat. Aku tahiyat tuh masih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu. Jangan-jangan nonton juga sama nih. Jangan-jangan juga sama nih. Ikut gue sama ya gitu. Sama, nggak bisa tahiyat, kita sama. Oh jadi saat umroh belum lancar ibaratnya ya? Belum. Sholat pun belum lancar. Tapi lagi-lagi aku meyakini bahwa saat itu aku dalam kondisi baru berislam 2 bulan dan aku dalam kondisi belajar dan Allah Maha tahu itu gitu loh. Dan semoga ya Allah, insya Allah diterima umrohnya. Amin. Berarti habis ini umroh sama istri ya? Insya Allah ya. Amin. Amin ya Allah. Pernah nggak sih seorang Vano tuh kayak imannya turun gitu sih? Ya iman turun pastilah, Bin. Kalau seorang Vano imannya nggak pernah turun berarti aku malaikat. Gimana tuh, Van? Maksudnya nyikapinnya gimana tuh? Tetap ngecas terus gimana? Aku tuh aneh. Jadi aku suka marah sama Namira. Ini hal yang salah, nggak boleh ditiru. Aku suka marah sama Namira kalau imanku lagi lemah. Tapi aku marah sama Namira karena tidak mengingatkanku secara keras. Oke. Kayak aku subuh nggak ke masjid, kesiangan, lalai saat subuh. Sayang, makanya kalau kayak gitu aku disuruh tidur lebih cepat. Langsung kok alarmnya besok beli alarm lebih banyak gitu. Aku marahnya ke Namira. Gitu. Kenapa? Ya bukan marah yang gimana, cuman karena kita ini keluarga, kita harus saling mengingatkan dalam iman, dalam kebaikan gitu loh. Kita harus saling marahin kalau kita lalai menyembah Allah yang kita hidup ini memang hanya untuk menyembah gitu loh. Kalau kita hidup ini hanya untuk menyembah dan kita lalai kenapa kita hidup, tujuan kita hidup, ya kita harus saling ngingatin terus. Makanya aku kalau subuh paling sering kesiangan subuh gitu. Ya mungkin kalian juga gitu. Jadi temen deh. Kamu sering kesiangan subuh nggak? Nggak ya? Alhamdulillah enggak. Tahajud tuh sering tuh. Jadi istri kadang-kadang udah selesai, tapi dia levelnya udah enggak. Istri tuh ngeselin gitu kayak habis kamu dibangunin, nggak bisa sih. Jadi dibangunin jam pas azan gitu kan, kesel kan. Tahajud kan. Nah itu Bin, aku dulu sangat kecewa, sangat
sedih kalau ketinggalan qobliyah subuh. Iya. Kayak tiba-tiba udah komat, aduh nggak dapat qobliyah subuh gitu kan. Kayak astagfirullah. Rasanya nggak enak. Nah, pernah aku di saat jangankan qobliyah subuh, telat subuh pun aku biasa. Itu tuh rasa bersalahnya hilang. Astagfirullah, naudzubillah. Rasa bersalahnya hilang. Kayak telat subuh, ya udahlah kan bisa kodok gitu. Sampai gitu, Win. Nah, itu aku kondisinya marah-marah, akhirnya apa yang aku lakukan? Ya, pertama istighfar, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, minta untuk Allah mampukan aku lagi untuk bisa sholat tepat waktu lagi di masjid qobliyah lagi. Karena aku yakin banget, kita bisa sholat 5 waktu. Kamu bisa sholat 5 waktu di masjid, amin. Aku bisa sholat 5 waktu ke masjid. Itu bukan karena kita yang bisa lebih, tapi kita dimampukan sama Allah. Diizinkan Allah ya. Kalau misalkan aku nggak sholat subuh, berarti aku dimampukan sama Allah nggak? Enggak kan berarti. Kalau aku nggak dimampukan sama Allah untuk sholat, untuk ketemu sama Allah, berarti ada yang salah nggak sama aku? Berarti ada dosa yang ada di aku, dan aku belum istighfarin dosaku itu gitu loh. Yang bikin aku nggak dimampukan Allah, itu hal yang paling serem gitu. Kayak, kenapa Allah nggak mampuin aku ya? Kok Allah nggak mau ketemu aku ya? Bukan aku yang nggak mau ketemu Allah gitu loh. Kayak, ya Allah nggak enak banget gitu. Nah, caranya ya akhirnya aku paksain diri lagi. Kayak misalkan ngantuk banget, udah dalam kondisi tidur ambil air, yang penting kedinginan, yang penting seger sampai seger lagi. Jadi kayak paksain. Kalau aku ya ini, kalau aku yang aku alamin saat imannya turun ya, aku selalu paksain untuk kembali ke rutinitas awal di mana kebiasaanku aku bangun itu. Kayak misalkan udah lalai ke masjid, aduh paksain. Akhirnya saat aku paksain, misalkan lagi hujan deras, ya udah hujan-hujanan pun aku sikat gitu loh. Karena kalau nggak aku sikat, aku punya alasan untuk nggak ke masjid kan hujan, nggak ke masjid kan panas banget, nggak ke masjid kan masih ada tamu nih gitu. Nah, aku selalu punya alasan itu akhirnya. Jadi aku paksain lagi, akhirnya kembali lagi. Ntar saat turun lagi, paksain lagi gitu. Enak ya kalau udah punya istri, ada yang ngetin. Nah, lu nikah nih, ngetin siapa? Alarm, nanti alarmnya dibanting. Jadi emang enak ya, Van, kalau misalnya beristri ya, punya istri dan paham juga gitu loh, nggak yang cuek gitu kan, karena biar tidur, karena memang ya biasanya juga tidur gitu kan, apa mungkin lagi capek gitu. Itu salah satu rezeki terbesarnya Allah, itu kita punya istri yang solehah, yang mau ingetin kita saat kita lalai, dan kita mau ingetin dia saat dia lalai gitu. Itu enak banget, Bin ya. Masih kebayangin nih si Namira tuh nguping Mas Vano dateng gitu. Aduh. Ada videonya. Karena di atas itu ada dia sama tantunya saat itu. Terus ada ngoping itu di videoin. Nah, setelah kita akad dan setelah kita nikah ditunjukin videonya gitu. Ini waktu kamu di bawah, Namiranya ngoping di atas gitu. Masya Allah. Jadi merasakan, kalau misalnya para ulama bilang kalau misalnya sempurnakan ibadah dengan menikah itu berarti bener ya, Man? Oh, bener. Alhamdulillah bener. Kayak bukan setengah dari iman. Apa sih? Oh, setengah dari agama ya, sempurna. Iya, sempurnakan dari agama dengan separuh agama dan nikah ya. Karena ya kita ngerasain kayak ini nih yang aku rasain sebelum dan setelah nikah ya, Bin. Kita bahas nikah lagi ya. Saat aku nggak nikah, aku bisa ibadah ke masjid kan. Ibadah, sholat, kajian biasanya kan. Kajian sampai ke rumah, aku bisa ibadah lagi. Baca Quran, aku bisa sholat sunnah. Tapi saat aku istirahat, aku ibadah nggak? Saat istirahat kan nggak ibadah tuh. Tapi kalau punya istri, istirahat pun jadi ibadah. Bisa pelukan, gandengan tangan. Loh, pelukan sama istri ibadah nggak, Bin? Ya, ini kita harus skip teman-teman ya, karena ada 18 plus ini. Nah, makanya pelukan gini, tiduran gitu. Habis baca Quran, istirahat, nyender. Nggak usah pelukan lah, nyender di istri. Aduh. Itu kan ibadah. Nah, jadi plusnya orang udah menikah, istirahat kita pun, gabutnya kita pun ibadah. Kayak kita misalkan nge-game bareng misalkan sama istri. Kan hal nggak penting sama istri itu hal yang mulia banget gitu loh, ya kan? Ngobrol sama istri, ngobrol bercandaan sama istri, itu yang dilakukan Rasulullah kan gitu loh. Saat beliau lagi senggang, bercandaan sama istrinya sampai ketawa terbahak-bahak gitu maksudnya. Nah, itulah indahnya Islam. Gabutnya kita pun dipahalain sama Allah gitu loh, alhamdulillah. Tapi kalau beristri ya. Oke, sambil kalian searching cara ta'aruf gimana ya, kita akan balik lagi, tetap diinget ya, ngobrol tentang hidayah. Kita mau ngobrol agak sedikit dalam nih, asik. Vano, kenapa akhirnya menerima perbedaan, Van? Kan yang saya tahu nih, ibu tuh kan
masih di agama yang beda sama Vano. Gimana cara menerima itu, Van? Justru aku balik. Karena aku yang pindah dan aku salut mamaku bisa terima perbedaan itu gitu. Kalau aku kan berarti saat aku mau pindah, berarti aku udah siap dengan perbedaan di keluarga kan saat itu. Saat aku belum menikah ya. Yang aku salut mamaku. Karena saat aku yang pindah berarti mamaku yang aku tinggalin dong. Ya kan? Nah, saat itu aku tuh salut banget, aku izin sama mama, aku masih ingat banget bilang sama mama, "Mah, kayaknya ada yang hilang dari aku, Mah." Aku bilang sama mama, kenapa, kamu kenapa? Langsung, iya mah aku sekarang udah gak pernah ibadah lagi, gini-gini. Aku bilang, curhat lah ke mama. Kenapa kamu mau ngapain? Aku mau masuk Islam. Aku bilang gitu sama mama. Mama nangis. Di dapur mama nangis. Terus aku masuk kamar, aku biarin mamaku nangis. Nah, aku di situ berprinsip bahwa aku harus lebih taat sama Allah dan Rasulnya daripada sama orang tuaku. Aku harus nantinya aku harus lebih cinta sama Allah dan Rasulnya daripada aku cinta sama orang tuaku. Karena apa ya? Karena memang harus seperti itu kan. Nah, mamaku nggak rela aku pindah agama tadinya. Tapi setelah aku pindah agama, mamaku menerima keberbedaan ini. Bahkan mamaku support aku, kayak aku puasa. Aku pernah ceritain. Iya. Aku puasa, mamaku yang masakin sahur, mamaku yang buka masakin buka puasa, mamaku bangunin sahur. Mamaku selalu marahin aku kalau aku telat ke masjid. Ayo ke masjid. Ayo kamu Ramadan, ayo ini traweh gitu. Mamaku yang kayak gitu mamaku. Jadi aku sangat menghargai dan sangat salut sama mamaku yang di situ mama sedih dan mama tahu mama tuh belum rela gitu. Tapi saat aku menentukan pilihanku, mamaku bener-bener support gitu. Nah, jadi aku alhamdulillah banget punya keluarga yang suportif, punya keluarga yang menghargai keputusanku untuk memilih Islam ini gitu. Dan saat aku pindah Islam, satu rumah masih belum Islam semua, Bin. Aku sama Bambi, kakakku itu udah masuk Islam saat itu. Syahadat bareng kan kita. Tapi kakakku kan udah nikah gitu loh. Kita udah nggak satu rumah lama gitu, udah nggak satu rumah tuh lama. Dan di rumah aku sama adik-adikku sama mama gitu. Dan itu masih belum ada Islam. Jadi aku yang beda sendiri saat itu masuk Islam. Dan adik-adikku, mamaku nerima semua perbedaan itu. Dan adikku waktu itu masih ke gereja gitu kan. Mama masih ke gereja. Ya udah, kita saling menghargai saat itu satu rumah gitu. Kalau masak babi, Vano jangan pakai wajan yang gitu, jangan pakai piring yang ini. Ini babi gini. Oke, gitu. Jadi enak. Jadi kayak bener-bener kita saling menghargai aja gitu. Enggak, babi ini gitu. Enggak pengen itu ya. Aku dari sebelum Islam nggak suka babi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, pernah makan babi? Kamu nggak pernah kan? Jangan tanya gitu, Man. Ada kamera, Man. Pernah berarti? Enggak. Terus gimana? Ketawa. Ya kan, aku sering lah makan babi. Apa sih? Ini bahas babi ya? Enggak. Terus akhirnya, alhamdulillah kan ibu menerima dan adik-adik menerima. Terus nggak ada yang tanya gitu tentang Islam adik-adiknya tuh? Iya. Di situ kayak adikku tuh mulai yang dilo. Tapi saat aku Islam, adikku yang cewek langsung masuk kamar. Mas, aku juga pengen masuk Islam. Serius? Saat aku masuk Islam itu kayak sebulan 2 bulan setelah aku berislam, adikku yang cewek yang paling kecil dulu masuk ke kamar. Mas, aku pengen masuk Islam. Ya udah, ayo belajar. Iya, tapi nanti. Ya kayak kamu dulu lah 2016 ya? Iya, karena dia takut sholat 5 waktu dan lain-lain. Sama banget. Ternyata adikku yang kecil itu belajar juga gitu loh, Bin. Belajar juga tentang Islam. Nah, akhirnya adikku yang dilo ini sok-sokan kritis, ngajak debat. Biasa, Mas, kamu masuk Islam, ada yang mau aku tanya-tanyain. Ya udah, kita ke teras. Ke teras. Adikku ngerokok kan, aku ngerokok, nih rokok, aku ngerokok. Udah, kita ngobrol kata adik. Gimana? Ayo tanya semua gini. Terus biasa, kenapa di Islam poligami? Kan nggak adil. Wanita ini dijadikan alat, sebagai alat doang di poligami. Terus kenapa ini? Semua pertanyaan adikku aku jawab satu-satu. Jawab. Akhirnya adikku kayak, lah, iya juga ya, gitu kayak, oh iya juga ya gitu. Pelan-pelan, lo kalau ada pertanyaan lagi tanya ke Mas Vano. Tanya aja. Terus aku dakwain adikku kan kita harus dakwah ya di Islam. Dan kalau tugasku berarti dakwahnya ke keluarga sendiri dong. Yang awal dong, orang belum Islam gitu keluarga aku. Aku dakwain. Alhamdulillah 6 bulan atau 7 bulan setelah aku Islam,
waktu bulan Ramadan tiba-tiba adikku bilang, "Mas, aku mau belajar puasa." Wah, alhamdulillah. Tapi belum syahadat. Mas, aku mau belajar puasa. Yaudah, belajar puasa. Ayo kita puasa bareng gitu. Nah, tapi anehnya adikku itu dia buka puasa, "Lo kamu udah sahur gitu. Buka puasa. Lo kamu udah buka puasa. Udah Mas, pakai apa?" "Ini pakai babi." Pakai babi buka puasa dan dia masih minum bir. Itu buka puasa minumnya bir, ininya babi gitu. Kayak ya udah, tapi kan dia belum Islam. Oh iya, dia belum Islam. Masih belajar. Kocak lo deal ya. Masih belajar puasa saat itu kan. Akhirnya di 1 Syawal ya. Dia menentukan kan mau sholat tuh. Sholat Id. Mas, aku syahadat pagi. Malamnya. Malam udah masuk 1 Syawal kan setelah maghrib. Setelah maghrib, Mas, aku mau syahadat. Aku syahadatin, kalau nggak salah kita sholat Isya, terus besoknya dia ikut sholat Id. Ya walaupun nggak puasa ya, tapi dia ikut sholat Id, sholat sunnah pertama kali dia sholat Id, tapi kita sholat Idnya di rumah saat itu. Karena Covid kan, nggak ada sholat Id saat itu. Terus kita sholat Id di rumah, aku imamin. Terus setelah itu, alhamdulillah, Dilo berislam dengan serius, dengan benar, sampai detik ini. Alhamdulillah. Nah, abis itu 2 tahun kemudian adikku yang cewek nyusul. 2 tahun? 2 tahun atau setahun? 2 tahun ya? 2 tahun kemudian adikku yang cewek minta syahadat. Disyahadatin sama kakakku yang pertama, Bimbi. Oke. Disyahadatin. Nah, lucunya juga adikku ini berhijab dulu, tapi belum syahadat. Sama kayak Dilo. Dilo puasa dulu. Gini berhijab, belum ya banyak sih yang gitu sih. Ya, dia berhijab dulu, syar'i gitu. Tapi dia belum belum syahadat. Sama Bin, ini tuh keluarga kita kayak melakukan dulu. Kayak aku kan tadi bayangin sholat dulu, percaya kalau Islam benar dulu, tapi nggak mau syahadat. Sama semua tuh kayak gitu. Dilo juga puasa dulu, baru syahadat. Puasa bukannya babi. Dilo. Kalau adik yang cewek tutup aurat dulu dia, aurat dulu. Karena kita tuh nggak mau. Oh iya ya, kan emang yang wajib wanita tutup aurat ya. Iya, tutup aurat dulu. Oh, ini kamu lagi menyindir. Anda. Aku hanya menegaskan. Jadi wajib banget itu, Bin. Ayah berarti paham dulu kalau Islam tuh harus tutup aurat gitu ya. Iya, makanya dia saat dia belum bisa memutuskan menutup aurat, dia tidak mau berislam. Saat dia memutuskan tutup aurat, buang semua baju-baju seksi, buang semua, tutup aurat dulu, baru dia mau syahadat. Kalau nggak salah ayat tuh tutup aurat dulu seminggu baru dia minta syahadat. Dan jadi kondisi syahadat sudah tertutup auratnya. Allah. Padahal tuh wanita tuh siapa sih nggak mau pamerin rambutnya? Iya. Apalagi dari kecil udah terbiasa gitu kan. Iya. Wow. Nah itu jadi ayat soalnya kita punya kayak kita ini syahadat kan kita berkomitmen dengan Allah, bukan dengan manusia, bukan dengan makhluk. Kalau kita bohongin Allah nggak bisa gitu kan. Jadi syahadat tapi nggak mau sholat, itu kan kita bohongin Allah dan Allah nggak bisa dibohongin gitu loh. Makanya itulah komitmen terbesar atau keputusan terbesar saat aku tadi masuk Islam, adikku masuk, Dilo masuk Islam, ayah masuk Islam. Ya kita harus mau komitmen dulu nih sama Allah. Setelah itu baru kita syahadat. Nah akhirnya kita bisa komitmen terus nantinya gitu, insya Allah. Gitu. Jadi harus DP di awal ya. Lu harus siap lo sholat 5 waktu. Lu harus siap nutup aurat dengan hijab gitu ya. Iya, soalnya berislam itu kan bukan gue Islam loh. Udah ya, nggak gitu loh. Kayak gue udah bersyahadat loh tuntas ya. Kan enggak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan gitu. Amin haji, amin. Nah, akhirnya aku lanjutin ya, Min. Iya. Setelah adikku syahadat, papa sakit. Papa tuh belum Islam? Belum. Loh, serius? Papa berwasiat ke mamahnya dan ke adiknya. Berarti ke tanteku dan ke nenekku. Nenekku saat papa sakit, papa itu sakit kanker hati stadium. Saat ketahuan udah stadium 4 lanjut. Jadi benar-benar papa udah digerogoti, badannya udah kurus banget. Terus papa udah nggak bisa apa-apa. Saat papa udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa jalan. Papa berwasiat ke tante dan ke nenek. Papa bilang, tolong kasih tahu anak-anakku, kasih tahu Bimbi Vano khususnya, Bimbi sama Vano, untuk tidak menguburkan aku secara Islam. Aku mau dikuburkan secara agamaku dan tolong bakar mayatku. Papa berwasiat. Akhirnya tante ngomong ke aku, ke kakak, Vano, Bimbi, papa nggak mau dikuburkan secara Islam dan minta dibakar. Terus aku bilang sama Mas Bimbi,
Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau dikuburkan secara Islam, kita memang nggak boleh menguburkan papa secara Islam kalau papa bukan Islam. Islam itu sangat menghargai kepercayaan orang lain. Kita nggak boleh nyolatin, kita nggak boleh menguburkan secara syariat Islam. Bukan Islam fanatik, tapi Islam menghargai mereka. Ya udah, biarkan mereka dengan kepercayaannya mereka. Papa punya kepercayaan sendiri, ya biarkan papa Ya udah gitu. dikubur gitu. Tapi papa request untuk kita ngebakar papa. Aku bilang sama tanteku, kalau request ini maaf banget. Aku dan kakakku nggak bisa nurutin nggak bisa karena haram membakar makhluknya Allah kecuali Allah sendiri yang membakarnya, kan gitu. Nah, jadi aku nggak bisa kalau itu. Dan kalau kita yang ngebiayain gimana? Sama aja kalau kita yang ngebiayain kan bisa aja dibakar karena biaya kita. Jadi aku nggak mau ngeluarin 1 rupiah pun untuk ngebakar papa. Gitu. Tapi aku menghargai pilihannya papa. Tapi silahkan carikan solusi. Nah, panggilin aja pendetanya biar pendetanya ngurus gitu. Nah, akhirnya itu waktu papa di rumah sakit, pendeta semua dateng, penyembuhan, ya agamanya papa, udah pujian-pujian dan lain-lain. Ya kita saat pendetanya dateng, kita keluar kamarnya papa, udah silahkan beribadah. Kita menghargai, Bin, kita sangat menghargai apapun pilihannya papa. Tapi aku selalu ngomong sama Dilo, loh kalau ada kesempatan, tawarin papa untuk bersyahadat. Tapi jangan dipaksa. Serius? Iya, tapi jangan dipaksa. Tawarin aja, papa mau syahadat nggak? Pakai cara yang fun. Pah, mau syahadat nggak? Gitu. Tawarin terus ya lo. Iya mas, tawarin terus. Tawarin terus. Sampai nafas terakhirnya papa. Tapi jangan kamu tawarin, pas syahadat, yuk syahadat. Jangan ada paksaan. Kalau papa nggak mau ya udah. Papa selalu bilang, Pah, syahadat yuk sama Dilo. Papa selalu bilang, nanti. Papa bilang nanti, berarti boleh dong ngajak lagi. Kalau papa bilang, enggak, mungkin kita akan lebih menghargai. Tapi papa bilang nanti saat itu. Terus ditawarin lagi sama Dilo. Pas syahadat, nanti sama senyum. Terus papa, rumah sakit menyerah saat itu. Papa dikeluarin dari rumah sakit. Dan akhirnya, papa, aku punya rumah di Semarang kan, Min. Papa akhirnya tidur di rumahku di Semarang. Aku kan di Bandung. Papa tidur di rumahku Semarang. Saat itu, Dilo aku suruh tawarin lagi. Papa udah gak bisa papa, Bin. Papa mau syahadat. Terus papa bilang, nanti. Setelah itu, papa diambil Allah suaranya. Papa udah hilang kemampuan menelannya. Papa nggak bisa ngunyah. Bahkan papa udah nggak bisa gerakin 1 jari pun. Papa cuma bisa gini. Dan ngeliat atas gini. Udah kosong. Diajak ngobrol udah nggak nyaut. Udah nggak bisa ngomong. Rahangnya udah nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak. Terus di malam itu Mas Bibi nangis banget. Saat papa udah cuma ngeliat atas gitu. Udah sakaratul maut gitu. Mas Bibi nangis banget. Mas Bibi rekamin. Di setelin Mas Bibi lagu favoritnya papa semasa papa muda. Yang nothing gonna change gitu. Di setelin papa. Mas Bibi berharap papa ikut nyanyi saat itu. Tapi papa nggak ngerespon. Dilo datang, ditawarin Dilo syahadat, papa mau syahadat nggak? Dengan ketidakmampuannya papa senyum dan iya mau, papa bisa ngomong lagi. Ini terekam semua, ada videonya, Bin. Papa bilang, iya mau, ikutin Dilo ya. Mumpung papa bisa ngomong, ikutin Dilo ya. Papa nggak ngikutin Dilo, papa langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Papa senyum lebar. Diam papa. Diam, 2 jam setelah itu papa meninggal. Waktu aku selalu ngomong sama Dilo saat papa mau syahadat rekam. Direkam sama Dilo. Kita rekam bukan kita pengen gimana Bin. Papa kan udah wasiat ke keluarganya kalau papa pengen dikuburkan, dibakar dan tidak mau dikuburkan secara Islam. Terus papa syahadat yang tahu kita. Terus kita sholatkan. Nanti kita berantem gitu loh. Rekam buat bukti kalau papa memang memilih Islam gitu. Ada rekamannya, papa memilih bersyahadat. Aku dikirimin videonya jam 11 malam. Papa mau syahadat. Oh, alhamdulillah. Aku di sini nih, aku duduk di sini. Aku duduk di sofa ini. Alhamdulillah ya Allah. Aku senang banget. Akhirnya oke istirahat, tidur. Jam 2 Namira bangunin. Sayang. Iya sayang, kenapa? Papa meninggal. Kamu tahu aku ngapain? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada air mata setetes pun yang jatuh. Karena udah Islam. Karena aku bangga dan bahagia papa meninggal setelah papa bersyahadat tanpa mengucapkan 1 kata pun setelahnya. Papa abis itu nggak bisa ngomong lagi. Kemampuan bicaranya di serius. Setelah bersyahadat, rahangnya udah nggak bisa gerak lagi, papa langsung gini lagi. Terus papa udah nggak bisa bersuara lagi, langsung mandang atas lagi.
Dan kata-kata terakhirnya papa yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jam 2 papa meninggal. Kamu jadi aku sedih, nangis atau kamu bahagia? Sebagai anak, kita tuh sebagai anak harapan kita simpel kok. Kita bisa mendoakan papa, mendoakan orang tua saat orang tua di akhirat. Kita bisa mendoakan. Aku selalu kepikiran kalau mereka tidak Islam, aduh gimana aku doainnya gitu kan. Itu Allah jabah. Doaku Allah jabah. Aku OTW Semarang dengan sukacita bin. Nyetir tuh bahagia banget. Ketemu papa, aku kayak gini. Mungkin aku nangisnya saat ngelihat jasadnya papa nanti. Saat mandiin papa. Mungkin aku nangis. Ketemu jasadnya papa, aku nggak nangis. Tambah bahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Papaku cuma alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Aku kayak kalau orang lihat, ih anak durhaka nih papahnya meninggal. Enggak. Aku kayak bahagia karena papaku dikasih Allah sesuatu hal yang sangat kita semua inginkan gitu loh, Bin. Iya. Meninggal Kata terakhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu, siapa yang nggak pengen sih gitu loh. Dan papa meninggal dalam keadaan seperti itu gitu loh. Kayak ya akhirnya syahadatlah papa, adik-adik dan kakak dan aku gitu, alhamdulillah. Bisa jadiin semangat ketika lagi down juga sih, Van. Maksudnya momen-momen kayak terakhir kali sebelum meninggal tuh ayah almarhum nyebut syahadat tuh, Masya Allah. Dan jadi pelajaran kita yang masih hidup ini, jangan pernah sombong kalau kita ngelihat ahli maksiat gitu, Bin. Kadang kita ngelihat ahli maksiat tuh kayak, ahli maksiat. Kadang ahli maksiat itu meninggalnya jadi ahli surga. Kita yang melakukan ibadah-ibadah ahli surga, meninggalnya ada juga yang jadi ahli neraka. Makanya jangan kita saat hidup ini seuzon sama orang atau berprasangka buruk sama orang. Bisa aja orang yang kita prasangka buruk itu meninggalnya lebih baik daripada kita. Gitu kan, naudzubillah. Jadi jangan sombong dulu saat kita masih hidup. Yang menentukan kan akhirnya nanti. Akhirnya itu yang menentukan. Akhirnya kita akhir baik atau akhir buruk. Semoga kita semua yang nonton, aku, Obin, dan kameramen semua punya akhir yang baik. Amin ya Allah. Semoga meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya Allah. Saya, Masya Allah, nikmat banget meninggalnya itu. Nikmat. Sebelumnya minta dibakar loh teman-teman. Ya. Bahkan wasiat jangan kuburkan secara Islam. Ya Allah yang punya hati manusia sih, Bin. Allah yang punya hidayah. Ini kuasa Allah emang kita nggak ada yang tahu dan kita nggak bisa nebak ya. Itu nunjukin kalau manusia lemah, Bin. Iya, benar. Mau rencananya jangan kuburkan aku secara Islam. Allah ngomong, oh Islam. Ya udah Islam gitu loh. Ini menunjukkan kalau kita tuh lemah. Manusia tuh nggak punya daya. Manusia itu nggak punya upaya. Manusia itu apa ya? Ya kita lemah banget, Bin. Kalau Allah bilang A, Allah bilang B, kun fayakun. Untuk Allah jadi gitu. Jadi ya jangan pernah sombong lah. Kita cuma makhluk. Apa sih kita tuh cuma tempat penampungan darah, daging, dan kotoran kan. Jadi kita yang dari tanah kemana-mana bawa kotoran ya kan? Kemana-mana bawa kotoran kan? Kemana-mana bawa kotoran, jangan sombong lah gitu. Kalau kita sholat sedikit jangan langsung sombong, wah aku sholat, wah aku ahli surga nih karena aku melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya janganlah kayak, insya Allah kita semua ahli surga. Karena kita Islam dan Allah berjanji yang di hatinya ada la ilaha illallah kita masuk surga. Ya kan? Ya kita pasti semua masuk surga, tapi semoga kita tidak melewati neraka dulu gitu loh, Bin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman sadar gak sih? Hari ini saya dapat ini banget, sentilan banget deh. Seseorang yang nggak mau dikuburkan secara Islam. Bahkan kita yang sudah berislam lama, punya amalan banyak, beliau pun juga belum sempat mengamalkan sesuatu. Belum sempat Allah catat amalan baiknya sebagai seorang Muslim, tapi di pengunjung hari terakhirnya malah bersyahadat. Masya Allah, nikmat banget teman-teman. Bisa dibilang nih almarhum udah di surga sekarang kan? Kan ibaratnya dalam kubur dengan nikmat taman surga. Dan nantinya kan akan ketemu di surga karena kata-kata terakhirnya menyebut nama Allah dan Masya Allah, udah A1 di sana lah ibaratnya gitu. Kita kan belum tahu. Iya betul. Allahu Akbar. Ini juga saya langsung dapat hidayah sendiri nih. Jadi kalau kita emang nggak bisa mengecilkan orang lain apapun itu ya, Mane. Betul. Yang sudah berislam, yang masih maksiat, ataupun yang belum berislam, ataupun yang sudah menjadi Muslim, tapi pun saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum Muslim pun jangan kita kecilkan. Siapa tahu nanti dia mualaf jadi orang yang lebih soleh daripada kita dan meninggalnya dalam keadaan baik, lebih baik daripada kita meninggal. Itu kan semua bisa terjadi. Selama kita masih hidup semua masih bisa terjadi gitu loh. Allah yang punya kehendak, Allah yang tahu. Kodok-kodar Allah yang punya, kita nggak tahu kodok-kodarnya Allah.
sudah tercatat semua, dan catatannya yang tahu siapa? Allah doang, kita nggak tahu. Jadi ya udah jangan sok tahu lah sama kehidupan orang lain yang sekarang kita masih pandang buruk, yang masih belum berislam, yang masih belum sholat. Tugas kita apa sih? Doain aja kan, doain. Gitu. Nggak usah berprasangka lah. Masya Allah. Vano tuh bukan seorang visioner ya teman-teman, tapi Vano tuh memegang erat kalau misalnya segala kebaikan tuh bisa diciptakan. Kita tugasnya cuma berdoa aja, Ya, betul. berusaha aja. Jadi Betul. kesimpulannya adalah, ya kalau mau sukses ya minta sama Allah aja udah. Betul. Gitu ya Pak kira-kira ya. Iya. Allahu Akbar. Episode kali ini malah saya dapet hidayah sendiri. Allahu Akbar. Makasih banyak Vano ya. Iya, Udah bagi sama-sama, cerita, Bin. Sama-sama, Bin. udah ngasih tahu kalau misalnya perjalanan almarhum ayah tuh luar biasa kisahnya. Saya datang ke sana teman-teman, tapi nggak dapat cerita ini. Malah dapatnya hari ini. Padahal udah 2 tahun Bin. lalu kan? Oh iya, Bin. 2 tahun lalu kan ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan juga tentunya Amin, ya Allah. bisa membuat teman semakin ngegas lagi untuk banyak-banyak beramal soleh dan juga menyiapkan bekal sebelum mati. Ya, amin. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk pasti datangnya dari kami. Terima kasih. Aku pesan. Kalau misalkan kalian yang nonton ini merasa ini bermanfaat, berarti ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Makanya jangan lupa share, misalkan di TikTok kalian, di Instagram kalian bisa share itu untuk bisa menambah amal jariah kita semua gitu. Amin. Terima kasih Silvano. Emang jago dia kalau soal kita gini ya. Iya. Ini kita belum sempat bahas Kinderflix-nya loh, tapi it's okay lah. Teman-teman jangan lupa juga subscribe dan juga share Kinderflix-nya ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Dalam banget ya. Jadi, ngeri Van ya.